Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Aditya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang sholat. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya sampaikan yaitu bab sholat, terutama dalam segi syarat dan rukun sholat. Materi yang akan saya sampaikan ini bersumber dari kitab Safinatun Najah, kitab kecil karangan Syekh Samin yang bermadzhab Imam Syafi'i. Semoga kita semua bisa mengaji kitab Safinatun Najah dari awal hingga akhir hingga khatam. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa, bertawasul terlebih dahulu. Semoga dengan kita mempelajari kitab Safinatun Najah pada bab sholat, kita diberi kemudahan dalam melaksanakan sholat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki materi, dalam hal ini sholat mengikuti atau mempunyai dua hal. Yang pertama adalah syarat dan rukun. Syarat adalah suatu perkara yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, kita harus menyempurnakan syarat-syarat terlebih dahulu atau fatu-fatunya terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah rukun. Rukun adalah suatu perkara yang dilakukan ketika kita dalam proses melaksanakan sholat. Jadi ketika kita dalam melakukan sholat, kita akan melaksanakan rukun-rukun tersebut atau kita harus melakukan rukun-rukun sholat tersebut. Apa saja syarat dan rukun sholat tersebut? Mari kita bahas satu persatu dalam redaksi kitab bab sholat dalam kitab Safinatun Najah. Pembahasan kita yang pertama adalah bab syaratnya sholat. Faslun syurutus sholati sama niatun. Pasal menjelaskan tentang syarat-syaratnya sholat. Syaratnya sholat yaitu ada 8. Yang pertama, toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. 2 hadas yang dimaksud di sini adalah hadas besar dan hadas kecil. Yang selanjutnya, wa toharatu anin najasati, suci dari beberapa najis. Fisaubi wal badani wal makani, baik di dalam pakaian maupun di dalam badan dan di dalam tempatnya. Kita harus suci ketika hendak melaksanakan sholat. Wasitrul aurati, syarat yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat ini menjadi syarat sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi ketika kita akan melaksanakan sholat, maka aurat kita harus dalam keadaan tertutup. Sebagaimana aurat lelaki yaitu dalam redaksi kitab fikih baina surati wa rukbati, di antara pusar sampai lutut. Tetapi alangkah baiknya kita menggunakan pakaian yang bagus, berpeci, berlengan panjang, memakai sarung ataupun celana yang baik dan bersih. Adapun aurat perempuan yaitu seluruh badannya, jami'a badaniha ilal wajhi wal kafain, seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat selanjutnya adalah wa istiqbalul kiblati, menghadap kiblat atau menghadap ke arah kiblat. Ketika kita hendak sholat, maka kita wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Maka dari itu sebelum kita hendak melakukan sholat, alangkah baiknya kita harus tahu dulu kiblat kita arahnya di mana. Nah, demikian. Selanjutnya wadkhulul waqti. Syarat selanjutnya adalah memasuki waktu sholat atau sudah masuk waktu sholat. Syarat yang ini adalah ketika kita hendak melakukan sholat, maka
penting, yaitu kita lakukan sholat setelah masuk waktu sholat. Jangan kita melakukan sebelum waktunya. Harus sudah masuk waktu sholat. Yang selanjutnya wa ilmu bifardiyatiha, mengetahui fardunya sholat. Jadi kita harus tahu fardunya sholat itu apa. Wa alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatan. Dan kita tidak boleh meyakini bahwasanya fardu-fardunya sholat ini atau syarat-syaratnya sholat ini, yaitu kita meyakini sunnah. Salah satunya kita meyakini sunnah, itu tidak boleh. Kita harus meyakini keseluruhannya adalah wajib dan harus kita laksanakan. Jadi nggak boleh kita berkeyakinan misalkan suci dari najis itu sunnah, itu tidak boleh. Kita harus meyakini bahwasanya keseluruhan syarat tersebut adalah suatu kefarduan atau suatu keharusan yang harus kita lengkapi sebelum kita melakukan sholat. Yang selanjutnya wa ijtinabul mubtilati, kita menjauhi segala perkara-perkara yang membatalkan sholat. Demikian adalah syarat-syarat daripada sholat. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang faslun arkanus sholat sab'ata asyar. Fasal menjelaskan beberapa rukun sholat. Dalam kitab Safinah, rukun sholat disebutkan sebanyak 17. Dalam redaksi lain ada yang mengatakan 13. Tetapi itu sama saja. Karena yang mengatakan ke-13 adalah antara tumak ninah dengan rukun digabungkan pembahasannya menjadi satu. Tetapi dalam bab ini ada 17 rakaat yang mana nantinya tumak ninah ataupun rukunnya dipisahkan. Tetapi pada hakikatnya itu sama saja. Baiklah, kita akan mulai pembahasan kita arkanus sholati sab'ata asyar. Beberapa rukunnya sholat itu berjumlah 17. Al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Penting, niat adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan bersama dengan pekerjaan. Atau dalam redaksi lain dikatakan an-niyatu huwa al-fi'lu muqtaronan bil fi'li. Bersamaan dengan pekerjaan. Asani takbiratul ihram. Yang kedua rukunnya adalah melaksanakan atau melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram sendiri yaitu ketika kita mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Bersamaan dengan hal itu, dalam hati kita hadirkan niat. Dalam hati kita hadirkan niat. Allahu Akbar, kita utarakan niat. Mau kita niat sholat subuh, sholat duhur, ataupun sholat yang lain. As-salisu al-qiyam alal qadiri fil fardi. Saat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Fil fardi pada sholat fardu. Jadi yang ketiga ini wajib atau rukun yang ketiga adalah kita wajib melakukan sholat dengan berdiri bagi yang mampu. Dalam artian orang yang sehat, mengecualikan orang yang sakit. Ya, maka boleh dengan duduk, berbaring, dan sebagainya. Kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, maka kita wajib melakukan sholat fardu dengan berdiri. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat yaitu membaca surah Fatihah. Mulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sampai akhir ayat surah Fatihah. Semuanya kita membaca dengan baik. Kemudian al-khamisu ar-ruku. Rukun yang nomor 5 yaitu ruku, melakukan ruku. As-sadisu tumakninatu fihi. Rukun yang keenam adalah tumakninah fihi ing dalam ruku atau fihi di dalam ruku. Ketika kita ruku, kita hadirkan tumakninah. Tumakninah itu apa? Tumakninah adalah kita berdiam biqadri subhanallah atau dengan kira-kira kita membaca subhanallah tanpa gerakan apapun. Nah, kita diamnya itu dengan kira-kira subhanallah. Nah, diam itu dinamakan tumakninah. As-sabi'u al-i'tidalu. Rukun yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu pekerjaan atau sesuatu ketika kita setelah ruku kita berdiri lagi. Nah, itu namanya i'tidal atau istilahnya bangun dari ruku.
As-saminu at-tuma'ninatu fihi. Rukun yang kedelapan adalah kita tumakninah di dalam i'tidal tersebut. Sama seperti halnya rukuk, i'tidal juga mempunyai tumakninah. Kita harus tumakninah atau berdiam diri dengan kira-kira subhanallah, bacaan subhanallah. Atasiu as-sujud marrotaini. Rukun yang ke-9 yaitu kita sujud sebanyak 2 kali. Dalam sholat rukun sholat kita sujud sebanyak 2 kali. 1 rakaat kita sujud 2 kali. Al-asyiru at-tuma'ninatu fihi. Yang nomor 10, kita melakukan tumakninah di dalam sujud tersebut. Ketika sujud kita juga dihadirkan atau kita juga melakukan tumakninah. Al-hadi asyara al-julus baina sajdataini. Rukun yang ke-11, kita duduk di antara 2 sujud. Jadi setelah sujud yang pertama, kita bangun dari sujud, kita duduk. Nah, itu namanya al-julus baina sajdataini. Asani asyara tumakninatu fihi. Dan rukun yang ke-12, kita tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud tersebut. Asalisa asyara, adapun rukun yang nomor 13 itu at-tasyahudu al-akhir. Kita membaca tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir itu bacaan tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan tasyahud. Kita melakukan tasyahud akhir. Arabiya asyara al-qu'udu fihi. Rukun yang nomor 14 yaitu kita duduk fihi in dalam tasyahud akhir atau kita duduk dalam tasyahud akhir. Jadi ketika proses tasyahud akhir atau tahiyat akhir kita duduk ya, kita duduk kemudian kita membaca tahiyat akhir. Al-khamisa asyara, adapun rukun yang nomor 15 yaitu as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bacaan tahiyat kita harus membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacaan sholawat itu menjadi rukun dalam sholat. Maka dari itu kita harus membacanya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah as-sadisa asyara as-salam. Rukun yang nomor 16 yaitu uluk salam atau bahasanya salam yang pertama. Jadi ketika kita melakukan sholat, setelah selesai membaca tahiyat, kita membaca salam. Ya, salam yang pertama itu menjadi rukun dalam sholat. Maka dari itu kita harus membacanya, yaitu dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kemudian rukun yang terakhir yaitu rukun 17 as-sabi'a asyara at-tartibu. Rukun yang terakhir adalah tartib. Tartib itu apa? Dalam hal ini tartib itu bermakna berurutan. Jadi rukun-rukun yang kita lakukan yaitu harus berurutan mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri dan seterusnya sampai salam dikerjakan secara berurutan. Kita tidak boleh mengacaknya atau kita mengacak-ngacak urutan yang sudah diterapkan, itu tidak boleh. Maka dari itu kita harus urut mulai dari niat, takbiratul ihram, membaca berdiri, kemudian membaca Fatihah sampai salam dilakukan dengan berurutan, tidak boleh diacak. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.